Jumpa lagi dengan saya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, di Sekretariat PPWI Nasional. Nah, pada saat ini kita akan memberikan tanggapan tentang perkembangan terakhir, terutama terkait dengan penetapan vonis hakim terhadap Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, yang didakwakan telah melakukan korupsi terhadap dana bansos, dan saat ini sudah divonis 12 tahun penjara. Namun ada satu hal yang terkait dengan persoalan publikasi atau penyebaran informasi di publik yang dilakukan oleh para netizen, yang menjadi tentu saja menjadi pertanyaan kami dari PPWI, yakni terkait dengan penetapan hakim yang juga mempertimbangkan komentar-komentar netizen yang dianggap membuli sang koruptor itu, sehingga vonisnya diberikan hanya 12 tahun penjara dari tuntutan masyarakat yang seharusnya bisa dihukum mati atau seumur hidup. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh atau diputuskan oleh majelis hakim itu sedikit banyak telah menyakiti hati publik. Mengapa demikian? Karena sebenarnya di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana maupun KUHP itu sendiri tidak ada pertimbangan-pertimbangan bully-bulian seperti itu yang menjadi alasan hakim untuk memutuskan atau mengambil keputusan dalam persoalan-persoalan di pengadilan. Nah, ini kan jadi aneh. Artinya hakim ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh publik terhadap persoalan yang melibatkan sang koruptor yang notabene mengambil hak rakyat gitu, yang sebenarnya dalam situasi pandemi seperti ini justru bansos itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi masih juga dengan tega-teganya diambil oleh pejabat yang dan tentu saja tidak bermoral seperti itu. Kenapa kita rakyat ini dilarang untuk berkomentar, dilarang untuk memberikan buah pikiran atau perasaan, mengungkapkan perasaan kita terhadap orang-orang yang sudah jelas-jelas bukan hanya terindikasi, tetapi memang dari fakta-fakta persidangan telah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kita dilarang untuk memberikan komentarnya, karena dengan komentar-komentar kita yang mungkin memang lebih banyak bersikap bernada negatif, sehingga itu menjadikan pertimbangan hakim untuk mengurangi atau mengambil keputusan terhadap vonis yang rendah untuk sang koruptor. Justru sebenarnya harus yang dilakukan oleh hakim itu harus sebaliknya gitu, bahwa hati publik itu betul-betul tersakiti oleh perilaku koruptor seperti itu, sehingga hakim harusnya bukan hanya menghukum dia mati, tetapi kalau bisa lebih daripada itu, dicincang gitu. Begitulah hati rakyatnya sekarang tersakiti dengan korupsi yang begitu marak di Indonesia ini, di negara ini. Ya, bagaimana kita bisa menghapus tingkah laku dan tindakan korupsi dari para pejabat kita ketika kita mau bersuara pun tentang koruptor-koruptor itu kita dilarang. Nah, sebenarnya hakim harus mempertimbangkan suara-suara rakyat sebagai pertimbangan untuk memberatkan, bukan justru untuk meringankan. Itu salah itu. Saya kira persoalan korupsi kita tidak akan pernah selesai kalau seperti ini. Seandainya masyarakat pun tidak memberikan komentar apapun, hakim harus menggunakan aturan-aturan perundangan saja, itu sudah berat hukumannya. Apalagi kalau sudah suara-suara dari rakyat yang merasa geram dengan korupsi, tentu saja hakim harus dengan tegas. Ini rakyat sudah kesulitan hidup. Sekarang rakyat marah. Jadi harus koruptor itu harus
ditumpas habis dengan cara memberikan hukuman yang paling berat. Bukan justru mempertimbangkan, oh karena dia sudah dibully dan sebagainya oleh masyarakat maka harus dikurangi hukumannya. Salah itu, tidak benar cara berpikir seperti itu. Nah, justru ke masa depan saya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bersuara, menyampaikan perasaan kita yang sudah sampai ke ubun-ubun, bahwa kita marah terhadap perilaku koruptor seperti itu. Itu menjadi perhatian hakim, perhatian bagi aparat penegak hukum untuk benar-benar menegakkan aturan yang ada, sehingga para pejabat itu bisa berpikir, nanti kalau masyarakat marah saya akan dihukum lebih berat. Begitu. Jadi kalau seperti ini justru malah akan membuat masyarakat akan lebih marah, bukan hanya marah kepada koruptor, tapi marah kepada hakim, pada aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan aturan hukum dengan benar, tidak mempertimbangkan perasaan masyarakat yang telah tersolimi akibat para koruptor itu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kami, masyarakat ini merasa tersakiti oleh vonis hakim yang memberikan vonis rendah kepada koruptor Juliari Batubara. Akibat katanya tadi karena dia sudah banyak dibully oleh masyarakat. Masyarakat membulinya karena memang dia koruptor. Seharusnya itu menjadi pertimbangan hakim untuk lebih berat lagi, bukan justru malah lebih meringankan. Saya kira ke masa depan masyarakat harus lebih cerdas untuk memilih presiden yang tegaan gitu, untuk memilih pemimpin yang tega untuk membunuh atau menghukum mati para koruptor. Saya kira itu yang harus dilakukan, seperti yang pernah dilakukan oleh Zhou Rongji, Perdana Menteri Cina di akhir tahun 1990-an ke 2003. Nah, makanya Cina bisa lebih cepat maju karena para koruptor di sana sudah dibabat habis dan tidak ada lagi muncul koruptor-koruptor karena mereka tahu sanksinya amat berat. Nah, oleh karena itu maka kita perlu mempersiapkan orang-orang dari saat ini yang terindikasi korupsi atau yang pernah melakukan korupsi, kita singkirkan dari pilihan-pilihan kita. Kita harus memilih orang yang tega, tentu saja orang yang bersih dan tidak punya beban masa lalu sehingga dia tega untuk membunuh atau menghukum mati para koruptor. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih.